Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV dalam Indahnya Islam. Kali ini masih dalam buku ini Berharap Bareng Masyar ya, melanjutkan bab selanjutnya yaitu Sirat. Apa itu Sirat? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, apa sirat itu dan di mana adanya? Sirat adalah jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak sekali besi pengait dan berduri, seperti duri ilalang, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setelah itu jembatan dipasang dan syafaat berlaku. Mereka berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu jembatan?" Beliau menjawab, "Jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak pengait dan duri. Di Najd ada duri bernama Sadan." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, sirat dipasang di atas neraka jahanam yang menjadi penyeberangan antara surga dan neraka. Syekh Ibnu Utsmain menjelaskan, ulama berbeda pendapat tentang seperti ini apa bentuk sirat. Sebagian berpendapat sirat adalah jalan luas yang dilalui seluruh manusia berdasarkan tingkatan amal perbuatan masing-masing. Sebab seperti itulah makna sirat menurut bahasa. Alasan lain adalah karena Rasulullah menjelaskan sirat adalah jalan licin yang menggelincirkan. Dan ciri tersebut hanya terdapat pada jalan yang luas, tidak berlaku bagi jalanan yang sempit. Sebagian lain berpendapat sirat adalah jembatan yang sangat kecil sekali seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu jembatan dipasang dan syafaat berlaku. Mereka berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Ada yang bertanya, "Wahai Rasul, apa itu jembatan?" Beliau menjawab, "Jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak pengait dan duri. Di Najd ada duri bernama Sadan." Pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipasang di atas neraka jahanam maksudnya di neraka itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalil sirat dan melintasi sirat. Dalil dari Al-Quran dari surat Al-Maryam ayat 7-72, Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Dari surat Maryam ayat 71-72. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu." Rasul bersabda, "Semua manusia mendatangi, kemudian mereka meninggalkannya berdasarkan amal perbuatan mereka." Qatadah menyatakan, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, yaitu melintasinya." Abdurrahman bin Said bin Aslam berkata, berkenaan dengan firman Allah, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu," yaitu kaum muslimin melintas di atas jembatan yang berada di atas neraka jahanam, sementara bagi orang-orang musyrik melintasnya berarti masuk ke neraka. Kemudian Imam Mas'ud berkata, berkenaan dengan firman Allah, "Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, yaitu bagian wajib." Mujahid berkata, "Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan, yaitu sebagai keniscayaan yang telah ditakdirkan." Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Juraij. Imam Ibnu Katsir menyatakan firman Allah, "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa," yaitu ketika seluruh manusia melintas di atas neraka. Saat itu orang-orang kafir dan pendosa tergelincir ke dalam neraka berdasarkan dosa mereka. Setelah itu Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa berdasarkan amal mereka. Orang-orang yang bertakwa melintasi jembatan dengan kecepatan berdasarkan amal perbuatan mereka di saat di dunia. Setelah itu, para pemilik dosa besar di antara kaum mukmin diberi syafaat. Para nabi, malaikat, dan orang-orang beriman memberi syafaat. Mereka mengentas banyak sekali manusia yang telah dibakar api neraka selain dari tempat sujud. Mereka dientas di neraka berdasarkan keimanan yang ada di hati. Disebutkan dalam fatwa Ibnu Taimiyah, yang dimaksud mendatangi dalam ayat di atas adalah melintas di atas sirat. Imam An-Nawawi menyatakan yang benar maksud mendatangi dalam ayat di atas adalah melintas di atas sirat. Kemudian dijelaskan dalam kitab At-Tahawiyah yang jelas dan kuat
maksud mendatangi adalah melintasi di atas sirat. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, disebutkan dalam kitab Sahih Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang berbaiat di bawah pohon masuk neraka. Hafsah berkata, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu? Lalu Rasulullah bersabda, apa kau tidak mendengar Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 72. Rasulullah menjelaskan, mendatangi neraka tidak berarti masuk, dan selamat dari keburukan bukan berarti terkena keburukan tersebut, justru menunjukkan selamat dari sebab-sebabnya. Orang yang dicari-cari musuh kemudian tidak tertangkap, bisa dibilang Allah menyelamatkan orang tersebut dari pihak musuh. Karena itu Allah berfirman dalam surat Hud ayat 8, dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan juga masih dalam surat Hud ayat 66 Allah berfirman, maka tak kala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang-orang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Yang kedua, dalil sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah 3 anak orang muslim meninggal dunia lalu ia tersentuh api kecuali pemenuh sampah. Zuhri menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan ayat ini, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam 772. Ibnu Mas'ud menyatakan sebagai suatu bagian wajib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian amanat dan menyambung tali kekerabatan dikirim, keduanya berdiri di kedua sisi sirat, sebelah kanan dan kiri. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, Rasul bersabda, setelah itu jembatan dipasang dan syafaat berlaku. Mereka berdoa, ya Allah selamatkan. Adanya, wahai Rasulullah, apa jembatan itu? Beliau menjawab, jembatan yang licin menggelincirkan, di sana terdapat banyak pengait dan duri, di Najd ada duri bernama Satan. Kemudian diriwayatkan dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di atas jembatan neraka jahanam terdapat banyak pengait dan duri yang mengait siapa saja yang dikehendaki Allah. Setelah itu cahaya orang-orang munafik dipadamkan dan orang-orang mukmin selamat. Nah, itu adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang sirat dan melintasi sirat. Itu tadi dalilnya. Sekarang kita masuk ke kondisi manusia di atas sirat. Manusia melintasi sirat berdasarkan amal yang diperbuat. Orang-orang bertakwa melintasi laksana kilat. Orang-orang yang berada di bawah tingkat mereka melintasi laksana hembusan angin. Golongan setelah itu melintasi laksana burung. Golongan setelah itu melintasi laksana kuda tangkas yang berlari kencang. Golongan setelah itu melintasi dengan berlari kencang. Golongan setelah melintasi dengan berjalan biasa. Golongan setelah itu melintasi dengan merayap. Dan golongan setelah itu kadang terkincir lalu berdiri lagi. Dan golongan setelah itu tergelincir mereka ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkenaan dengan gambaran melintasi sirat, ia berkata, Rasulullah bersabda, amanat dan menyambung tali kekerabatan diutus keduanya berdiri di kedua tepi sirat kanan dan kiri. Lalu yang terlebih dahulu di antara kalian melintas laksana kilat. Abu Hurairah bertanya, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, apa yang seperti kilat? Beliau menjawab, tidaklah kalian lihat sebagaimana kilat melintas dan kembali dalam sekejap mata. Setelah itu orang yang melintas laksana hembusan angin. Setelah itu seperti terbangnya burung dan kencang larinya orang. Nabi kalian berdiri di atas sirat dan berdoa, ya Rob, selamatkan, hingga amalan-amalan hamba tidak mampu sampai ada seorang yang tidak mampu berjalan selain dengan merayap. Di kedua tepi sirat terdapat banyak pengait yang tergantung, yang diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Yang terkoyak-koyak selamat dan yang tidak terkait berada di neraka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang gambaran melintasi di atas sirat. Ia berkata, Rasulullah bersabda, setelah itu jembatan dipasang dan syafaat berlaku. Mereka berdoa, ya Allah selamatkan.
selamatkan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Beliau menjawab, jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak pengait dan duri. Di Najd ada duri bernama Zadan. Orang mukmin melintasi laksana kedipan mata, laksana kilat, laksana angin, laksana burung, laksana kuda paling tangkas, berlari kencang, dan laksana orang yang berkendara. Yang selamat diberi ucapan selamat, yang terkoyak-koyak oleh pengait dilepas, yang tidak terkait berada di neraka jahanam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, manusia melintasi sirat berdasarkan amalan masing-masing. Ada yang melintasi laksana kedipan mata, ada juga yang melintasi laksana kilat, ada juga yang melintasi seperti hembusan angin, ada juga melintasi laksana larinya kuda tangkas, dan ada juga melintasi laksana pengendara unta, ada juga berlari kencang, ada yang berjalan biasa, ada yang merayap, ada yang terkena pengait, dan ada juga yang terlemparkan neraka jahanam. Di jembatan terdapat banyak sekali pengait yang mengait manusia berdasarkan amal perbuatan masing-masing. Orang pertama yang melintasi sirat. Orang pertama yang melintasi sirat adalah Nabi Muhammad. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apa kalian membahayakan orang lain saat melihat bulan di malam purnama? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Beliau kembali bertanya, apa kalian membahayakan orang lain saat melihat matahari yang tidak tertutup awan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, kalian akan melihatnya seperti itu. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat lalu berfirman, barang siapa yang dulu menyembah sesuatu, silahkan mengikutinya. Kemudian orang-orang yang dulu menyembah matahari mengikuti matahari. Yang dulu menyembah bulan mengikuti bulan. Yang dulu menyembah tahut mengikuti tahut. Lalu yang tersisa adalah umat ini. Di sana ada orang-orang munafik. Allah mendatangi mereka dalam wujud tidak seperti yang mereka kenali. Allah berfirman, aku Rabb kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari kamu. Kami tetap berada di sini hingga Rabb kami datang. Saat Rabb kami tiba, kami pasti mengenalinya. Lalu Allah datang dengan wujud yang mereka kenali. Allah berfirman, aku Rabb kalian. Mereka berkata, engkau Rabb kami. Mereka mengikutinya. Selanjutnya sirat dipasang di antara dua tepi jahanam dan aku adalah orang pertama yang melintas. Jembatan, apa jembatan itu dan di mana tempatnya? Siapakah orang-orang melintasi di atas jembatan? Kapan mereka melintas? Apa hikmah melintas di atas jembatan? Imam Qurtubi menjelaskan, perlu diketahui di akhirat ada dua sirat. Pertama, jembatan tempat melintas sesama manusia yang dikumpulkan baik timbangannya, amalannya berat ataupun ringan, kecuali bagi yang masuk surga tanpa hisab atau orang yang diambil oleh leher api neraka. Kemudian ketika ada yang selamat dari jembatan terbesar ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan hanya orang-orang mukmin saja yang selamat, yang Allah ketahui bahwa qisas tidak menyelamatkan mereka. Mereka pun tertahan di atas jembatan lain, jembatan khusus bagi mereka, dan di antara mereka ini tidak ada yang dikembalikan ke neraka. Insya Allah, karena mereka telah melalui sirat pertama yang dipasang di atas neraka jahanam, di sanalah orang-orang dibinasakan oleh dosanya, tergelincir jatuh, dan mengurangi kebaikan-kebaikan dimiliki serta kisah alas dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka. Mereka ditahan di atas jembatan di antara surga dan neraka. Mereka saling dihisos satu sama lain atas kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka di dunia. Hingga setelah mereka dibersihkan, mereka diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah satu di antara mereka lebih mengenali rumahnya di surga melebihi rumahnya yang ada di surga. Imam Qurtubi menjelaskan, makna orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, mereka diselamatkan dari jembatan yang dipasang di atas neraka. Hadis ini menunjukkan orang-orang mukmin di akhirat memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Muqatil menjelaskan, setelah mereka melintasi jembatan neraka jahanam, mereka ditahan di atas jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Mereka saling dikisos satu sama lain. Kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka di dunia, mereka tertahan di sana. Kemudian setelah mereka dibersihkan dan disucikan, Ridwan dan para sahabatnya berkata, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke surga, sedang kamu kekal di dalamnya. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, para calon penghuni surga tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Mereka dimintai pertanggungjawaban tentang kelebihan harta yang mereka miliki. Imam Qurtubi menjelaskan, hadis ini tidak berseberangan dengan hadis Bukhari, sebab makna kedua hadis ini berbeda berdasarkan perbedaan kondisi manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi penjelasan tentang sirat dan jembatan. Setelah orang-orang mukmin melintasi sirat, mereka ditempatkan di atas jembatan di antara surga dan neraka.
Syekh Ibnu Utsmain menjelaskan kintoharoh artinya jembatan. Hanya saja jembatan ini kecil. Jirs menurut asalnya adalah aliran sungai dan semacamnya. Ulama beberapa pendapat tentang jembatan ini. Apakah ia jalannya di atas neraka jahanam ataukah jembatan sendiri? Pendapat yang benar dalam hal ini walau alam adalah kita katakan jembatan yang tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah manusia diberhentikan di sana. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian mereka saling dikisos satu sama lain. Kisos di sini bukan kisos pertama sebelum yang ada di pelataran hari kiamat, sebab kisos ini lebih bersifat khusus untuk menghilangkan kedengkian dan kebencian di antara sesama kaum mukmin. Kisos ini sama seperti pembersihan dan pensucian, sebab sifat buruk yang ada di dalam hati tidak bisa dihilangkan hanya dengan kisos semata. Maksudnya, kisos pertama, jembatan yang ada di antara surga dan neraka ini bertujuan untuk membersihkan hati orang-orang mukmin sehingga mereka masuk surga tanpa adanya sedikit pun kedengkian dalam hati. Seperti yang Allah sampaikan, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Dari surat Al-Hijr ayat 47. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, setelah mereka dibersihkan disucikan, mereka pun diizinkan masuk surga. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, seperti yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, setelah permusuhan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka dibersihkan, mereka diizinkan masuk surga. Namun ketika itu pintu surga tertutup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon syafaat kepada Allah agar membukakan pintu surga untuk mereka. Di sini dalam buku ini masih ada tambahan, yaitu kalangan yang mengingkari sirat. Kalangan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu dari sekte Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari sirat. Mereka menakwilkan makna mendatangi neraka dengan arti melihat neraka, bukan melintasi di atas jembatan neraka, sebab menurut keyakinan mereka, orang yang masuk neraka sudah tidak bisa lagi keluar meski hanya karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Mereka menentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, menolak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang mendatangi neraka, tempat terpuji, dan syafaat. Oke, begitulah tadi bab di Prahara Padang Mahsyar ini di Sirat. Jadi sudah ada gambaran kan tentang sirat itu bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa melintasi sirat ini dengan baik sehingga masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.